Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Peserta didik yang Bapak hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 9 pelajaran agama Islam tentang ketentuan ibadah sholat Jumat. Sebelum kita masuk dalam materi, kita terlebih dahulu untuk memulai dengan baca doa. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku ridho kepada Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan luaskanlah pemahaman ilmu tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita melihat slide kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya memahami ketentuan ibadah sholat Jumat. Kemudian tujuan dari pembelajaran adalah peserta didik dapat memahami ketentuan ibadah sholat Jumat. Oke, selanjutnya. Apa itu sholat Jumat dan apa hukumnya? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Kemudian, hukum sholat Jumat adalah wajib ain bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Kemudian ada dalil hukum sholat Jumat yang tertera dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada Allah, kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini dalil disyariatkannya melaksanakan sholat Jumat bagi kaum muslim. Selanjutnya kita masuk materi ketentuan sholat Jumat. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat ada 6. Yang pertama, beragama Islam. Syaratnya harus beragama Islam. Kemudian balik telah dewasa. Kemudian berakal. Nah, ini tidak wajib Jumat bagi orang gila. Kemudian laki-laki dan tidak diwajibkan Jumat atas perempuan. Kemudian sehat jasmani, ya. Tidak wajib Jumat atas orang yang sakit atau berhalangan. Ya, nanti ada halangan-halangan yang memperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, ya. Slide selanjutnya nanti. Kemudian ada menetap bermukim, ya, syaratnya harus dia bermukim di rumahnya atau di sebuah kampungnya, bukan dalam perjalanan jauh, ya. Kemudian syarat mendirikan sholat Jumat yang pertama dilaksanakan
di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim atau masjid di kampung kita. Ya. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah. Ya, pasti sholat Jumat dilakukan dengan berjamaah. Dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya. Kemudian sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Nah, ini syarat wajib dan syarat sah melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, sunnah dan adab sholat Jumat. Ya, sunnah dan adab, sunnah melaksanakan sholat Jumat dan adabnya. Apa aja sunnahnya ibadah Jumat itu? Yang pertama, mandi sebelum pergi masjid. Jadi kita disunahkan ya untuk mandi terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid. Kemudian memakai pakaian yang bagus ya, dengan berpakaian yang putih ya, bagus, bersih ya. Disunahkan dengan berpakaian yang putih. Kemudian memakai wangi-wangian, memotong kuku, ya, menggunting kumis dan merapikan rambut. Kemudian menyegerakan pergi ke masjid. Jadi siapa yang lebih dahulu datang ke masjid, pahalanya akan lebih besar. Ya, karena itu bersegera untuk pergi ke masjid. Kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid ya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu 2 rakaat. Sholat ketika kita sudah tiba di masjid, lalu kita laksanakan sebelum duduk kita laksanakan sholat tahiyatul masjidnya. Kemudian disunahkan membaca Al-Quran. Nah, sunnah yang membaca Al-Quran itu surah Al-Kahfi ya. Ini Rasulullah SAW dalam hadisnya kita disunahkan untuk membaca Al-Quran surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Kemudian perbanyak zikir ya, perbanyak zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar dan sebagainya. Kemudian salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Doa sebelum khutbah Jumat, perbanyak doa. Ya, kita perbanyak doa karena hari Jumat itu adalah afdolul ayyam ya. Hari yang paling utama daripada hari-hari yang lain. Kemudian adab melaksanakan sholat Jumat. Adabnya ada 3, yaitu meluruskan saf. Ya, saf tetap ya. Baik itu ketika kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu, sholat Jumat pun kita harus meluruskan saf. Tidak berbicara satupun kata, ya berbincang, berbicara, bercanda, ini tidak boleh, dilarang saat khatib menyampaikan khutbah. Jadi akan sia-sia bagi seseorang yang berbicara atau berbincang dengan kawannya ketika khutbah telah disampaikan. Nah, jadi dilarang untuk kita berbicara. Kemudian pada keadaan pandemi ini tetap kita menerapkan penggunaan masker dan menjaga jarak. Ya. Jadi safnya itu walaupun lurus tapi dijaga jaraknya mengikuti protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Selanjutnya khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat ini ada rukun dan ada syarat ya. Nah, rukun khutbah yang pertama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membaca sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Nah, ini contohnya. Kemudian membaca satu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, dan seterusnya. Kemudian mendoakan terhadap segenap kaum muslimin di antara pada khutbah kedua ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini rukun khutbah yang harus dilakukan dan dijalankan oleh seorang khatib ya. Jadi kalau salah satunya tidak digunakan ya, nah ini khatib tidak bisa tidak sah sholatnya. Kemudian syarat khutbah Jumat yaitu wajib laki-laki ya. Kemudian khatib harus bersuara yang keras. Ya, jadi suaranya harus lantang agar terdengar oleh jamaah. Ya. Kemudian disampaikan pada pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian khatib harus suci dari hadas dan najis. Kemudian menutup aurat. Ya, jadi harus menutup aurat. Nah, khutbah dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Jadi diusahakan khatib
dengan jasmaninya yang kuat untuk berdiri ya. Kemudian khatib duduk di antara dua khutbah. Jadi ketika khutbah satu selesai, khatib disunahkan atau disyaratkan untuk duduk terlebih dahulu. Kemudian rukun khutbah itu harus berurutan, ya harus berurutan. Kemudian rukun khutbah mesti dibaca berbahasa Arab, ya meliputi bacaan Alhamdulillah, salat pada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, pesan takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah, baca ayat Quran, yang tadi sudah disampaikan. Kemudian adapun isi khutbah boleh disampaikan menggunakan bahasa Arab, ya, atau juga bisa digunakan bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, sesuai dengan pemahaman di lingkungan tersebut, ya. Kemudian halangan dan hikmah sholat Jumat. Halangannya pertama, orang sakit ya, orang sakit tidak dianjurkan untuk pergi melaksanakan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur ya di rumah. Apalagi dalam keadaan pandemi ini banyak orang yang kurang sehat ya, dianjurkan untuk tetap di rumah melaksanakan sholat zuhur menggantinya. Kemudian terjadinya musibah bencana seperti longsor, banjir ketika di daerah tersebut terjadi, maka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, diganti dengan sholat zuhur. Musafir, orang yang berpergian jauh, ya. Jadi kalau kita berpergian misalnya ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya, perjalanan jauh, ya, kita boleh diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Kemudian perjalanan menuju tempat melaksanakan Jumat itu tidak aman. Misalnya hujan besar, ya, hujan begitu lebat, kita sulit untuk berangkat ke masjid, ya, boleh kita untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, namun diganti dengan sholat zuhur. Kemudian hikmah sholat Jumat selalu mengingat kepada Allah, ya. Wadkurullaha, ya. Jadi ingatlah, banyak mengingat Allah. Ya, jadi kalau kita melaksanakan sholat Jumat, insya Allah kita akan selalu ingat kepada Allah. Kemudian menguatkan tali silaturahmi dengan sholat Jumat, ya banyak berbondong-bondong kaum muslimin untuk ke masjid dan kita bertemu, sapa, senyum kepada saudara-saudara kita. Kemudian meraih keberkahan, ya. Jadi sholat Jumat itu, hari Jumat adalah hari yang berkah. Banyak keberkahan yang kita jalani dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melipat ganda pahala kebaikan. Nah, ini banyak pahala kebaikan yang kita raih dalam mengikuti sholat Jumat. Kemudian membiasakan diri untuk disiplin waktu. Jadi dengan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Jadi bersegeralah kita mengingat pada Allah, maksudnya untuk bersegera menuju ke masjid, berzikir kepada Allah sebelum Jumat khutbah itu disampaikannya khutbah, diusahakan kita bersegera ke masjid. Nah, dengan seperti itu akan adanya disiplin waktu ya, yang kita terapkan dalam pelaksanaan sholat Jumat dan juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik peserta didik, inilah beberapa ketentuan-ketentuan yang sama-sama kita pahami tentang ibadah sholat Jumat. Yang mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat buat kita semua, dipelajari, dipahami, dan kita terapkan dalam melaksanakan sholat Jumat setiap seminggu sekali di hari Jumat. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.